Sintayong jadi panutan pelatih Liga 1. Reaksi kocak Justin Hubner hebohkan netizen. Persaingan bek kiri timnas Indonesia memanas. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mempunyai banyak pilihan di posisi bek kiri. Sebab Sain Patinama selangkah lagi bakal menjadi warga negara Indonesia. Dengan hadirnya Patinama, maka persaingan di posisi bek kiri menjadi ketat. Pasalnya Pratama Arhan belum memiliki pengganti di posisi tersebut. Dengan demikian, Sintayong akan diuntungkan karena memiliki kedalaman skuad lebih dan hal itu akan mulai terjadi pada FIFA Matchday Maret mendatang. Penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat bicara soal sosok Sintayong di timnas Indonesia. Dimas Derajat mengakui jika program latihan timnas Indonesia cukup berat. Apalagi Sintayong memiliki standar disiplin yang cukup tinggi. Hal tersebutlah yang membedakan saat dia kembali ke klub. Dimas Derajat menyebut bahwa mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut akan marah saat pemain sudah hampir menyerah saat latihan di pusat kebugaran. Namun dia menegaskan jika hal ini membuat pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik saat bermain di atas lapangan. Calon pemain timnas Indonesia U20 Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangan Wolves U21 ketika menghadapi Cardiff City U21. Bek berusia 19 tahun tersebut mencetak gol indah meski akhirnya disahkan sebagai gol bunuh diri lawan. Usai mencetak gol tersebut, Justin Hubner memberikan reaksi kocak di Instagramnya @wolvesacademy. Pemain keturunan itu memberikan emoji tangan di mulut serta orang menghembuskan nafas mirip dengan yang dilakukannya saat selebrasi. Sontak reaksi tersebut mengundang banyak komentar dari warganet tanah air. Banyak yang tak sabar kembali menyaksikan aksinya di Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah di Piala Asia U20. Diketahui skuad asuhan Sintayong akan memulai TC pada awal bulan depan. Sementara itu dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Uzbekistan, Timnas U20 Uzbekistan sudah memulai pemusatan latihan sejak 16 Januari lalu. Calon lawan Timnas U20 Indonesia tersebut mulai pemusatan latihan di kota Tashkent sebelum bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Kesempatan tersebut bakal dipakai Timnas U20 Uzbekistan untuk menjajal kekuatan Timnas U20 Arab Saudi pada 26 dan 31 Januari 2023. Striker Vietnam Nguyen Tiên Linh disebut menjadi salah satu faktor kegagalan Golden Star Warriors di final Piala AFF 2022. Sebab striker berusia 25 tahun tersebut gagal mengkonversi banyak peluang emas menjadi gol. Media Vietnam Zing News menyebut jika Nguyen Tiên Linh bisa mencetak gol, Manu Polking beranggapan bahwa Park Hang-seo bisa menerapkan permainan lebih bertahan. Adapun Nguyen Tiên Linh sendiri seperti kehilangan tajinya di leg kedua final Piala AFF 2022 melawan Thailand. Sebab sebelumnya dia menjadi momok timnas Indonesia di semifinal. Charlton Hampton mengakui Elkan Bagot merupakan bek tengah masa depan. Elkan dianggap bisa semakin cemerlang di masa mendatang termasuk untuk timnas Indonesia. Usai bergabung dengan Charlton Hampton, pemain keturunan tersebut bertekad untuk memberikan seluruh kontribusinya termasuk mendulang gol. Tekad Elkan Bagot khususnya terkait ingin membuat gol tentu bukanlah hal yang mustahil. Sebab bek andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong itu tercatat tampil 29 kali bersama Gillingham FC. Layaknya Sergio Ramos, dia rajin mencetak namanya di papan skor dengan torehan 3 gol. Media Vietnam Total 24/7 takjub melihat kualitas Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia maupun di klub. Total 24/7 mengakui Marcelino layak mendapatkan predikat sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2022 lalu. Tahun 2022 memang menjadi periode yang sangat sukses bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang kelahiran 2004 itu juga menerima penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 2021-2022. Pemain muda terbaik Indonesia musim 2021-2022, pilihan APPI, dan juga pemain muda terbaik yang mencetak gol untuk timnas Indonesia senior. Media asal Malaysia Makan Bola telah memastikan bahwa India akan ikut dalam turnamen Piala Merdeka 2023. India melengkapi jumlah kontestan pada turnamen yang digelar oleh Malaysia tersebut. Makan Bola menjelaskan awalnya Malaysia tak berniat untuk mengundang India. Namun kekecewaan Federasi Sepak Bola India juga merubah segalanya.
Sebelumnya Malaysia tak mengundang timnas Indonesia meskipun tetangga lantaran skuad Garuda dianggap memiliki peringkat yang rendah dan belum berkompeten di Asia. Timnas Singapura mengikuti jejak timnas Indonesia dengan gencar mencari pemain keturunan usai gagal total di Piala AFF 2022. Terbaru sejumlah pemain yang memenuhi syarat bermain untuk Singapura melalui garis keturunan mereka. Dua di antaranya adalah bek Sunderland Luke Onyen yang berusia 28 tahun dan bek tengah Cardiff City Perry 26 tahun. Menurut Strike Time, keduanya sama-sama menyatakan niatnya untuk membela Lions dalam sebuah wawancara. Apabila mengacu pada aturan FIFA, keduanya memenuhi syarat bermain untuk Singapura. Oleh sebab itu, Onyen dan Neng sama-sama lahir di Inggris namun memiliki kakek atau nenek yang lahir di Singapura. Legenda timnas Indonesia Karis Yulianto turut menyesalkan keputusan Liga 1 tanpa degradasi. Asisten pelatih Persela Lamongan tersebut juga menilai penghentian Liga 2 dan Liga 3 akan berimbas pada timnas Indonesia. Karis mengatakan bahwa keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya banyak talenta muda di Indonesia yang membutuhkan kompetisi untuk mengasah kemampuan mereka. Penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat mendukung Sintayong tetap jadi pelatih skuad Garuda. Dimas Derajat menegaskan jika Sintayong merupakan sosok yang krusial. Pemainnya saat ini memperkuat Persikabo 1973 tersebut menambahkan banyak instruksi yang masih dia pegang sejak merasakan tangan dingin Sintayong. Dimas Derajat mengaku mendapatkan masukan untuk jadi pemain depan yang bisa diandalkan. Selain itu, beberapa taktik untuk mencari ruang di depan gawang lawan juga menjadi perhatian khusus saat bersama timnas Indonesia. Dimas Derajat menyebut bahwa cara melatih Sintayong di timnas Indonesia dengan apa yang dirasakannya di klub sangat berbeda. Dimas Derajat mengaku mencoba menjadi pembisik untuk memberikan informasi kepada pelatih di klub untuk bisa mengikuti alur latihan dari Sintayong. Meski Sintayong terkenal keras, Dimas Derajat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan informasi kepada pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman sebelum dipecat. Alhasil Jajang Nurjaman pun menerapkan latihan tersebut kepada Dimas Derajat dan kawan-kawan. Untuk menyongsong Piala Dunia U20 2023, sejumlah fasilitas di Stadion Gelora Bung Tomo mendapatkan perbaikan. Hal itu dikemukakan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan FIFA. Adapun fasilitas yang paling disorot adalah akses disabilitas, agar nantinya Stadion GBT bisa dinikmati oleh banyak kalangan tanpa terkecuali. Disput Parpora Kota Surabaya Bibi Widayati mengatakan akses disabilitas Stadion GBT yang sebelumnya berada di jalur gate 10, 11, 13, dan 14 akan dialihkan ke jalur gate 1 sampai menuju ke area tribun. Kabar Sadil Ramdhani melanjutkan karir di Eropa menemui titik terang. Sebelumnya, winger timnas Indonesia itu dikabarkan tak mendapatkan izin untuk bermain lebih jauh dari sang ibu. Namun melalui Instagram pribadinya, Sadil Ramdhani memberikan kode telah mendapatkan restu dari sang orang tua. Sayangnya pemain berusia 23 tahun tersebut tak menjelaskan restu apa yang didapatkan secara lebih detail. Sadil hanya menuliskan ucapan terima kasih dan selamat tinggal sebagai keterangan foto. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.